Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faris Irmawan. Pada video part 2 ini saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit ya. Jadi penurunan tekanan uap jenuh untuk larutan elektrolit. Pada bab sebelumnya itu sudah saya jelaskan untuk larutan non-elektrolit. Nah, apa bedanya dalam penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit? Yang mana dalam penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit ini kan dijembolkan delta P. Yang mana delta P sama dengan P0 kali XT ya, kali XT kali I. Yang membedakan adalah ada faktor I ini. Apa itu faktor I? Yaitu I, nah tadi iya, I itu adalah namanya adalah faktor Van Hoff ya. Jadi ini adalah faktor Van Hoff. Nah, I sendiri ini dia mempunyai rumus yang mana adalah 1 plus N-1 kali derajat ionisasinya ya. Derajat ionisasinya. Nah, untuk keterangannya, N itu adalah jumlah ion. Jumlah ionnya. Kemudian alfa, ini adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Nilai derajat ionisasi ini nanti bergantung pada kekuatan dari larutan elektrolitnya ya. Kekuatan dari elektrolitnya. Misal dia elektrolit kuat, maka alfanya sama dengan 1. Kalau non elektrolit itu alfanya sama dengan 0. Maka dari itu kan ya, faktor I-nya sama dengan 1. Sehingga pada non elektrolit nilai I itu tidak dikeluarkan. Kan tetapi kalau elektrolit lemah yaitu alfanya itu antar rentang 0. Nah, ini 1. Jadi antara 0,1 sampai 0,9 lah itu untuk elektrolit lemah. Jadi basicnya dalam penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit ini kita harus mengenal dulu apa itu larutan elektrolit dan jenis-jenis larutan elektrolit yang kuat seperti apa, yang lemah itu seperti apa. Oke, mungkin pada materi kelas 1 atau kelas 2 ya, dulu itu kita sudah belajar tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Jadi untuk yang pertama kita jelaskan dulu tentang larutan elektrolit. Adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Arus listrik ya, yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dalam larutan elektrolit ini nanti dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2 umumnya ya. Ada 3 tadi, ada non elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah. Tapi kalau khusus untuk larutan elektrolit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada elektrolit kuatnya. Yang pertama ini ada elektrolit kuat ya, elektrolit kuat, yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik yang mana dikarenakan semua molekulnya itu terurai menjadi ion-ionnya, jadi dia terionisasi sempurna, yaitu ya, yang mana larutan yang molekulnya terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Jadi semuanya terionisasi. Nah, yang termasuk golongan larutan elektrolit ini tuh apa? Ya, berarti karena dia terionisasi sempurna, otomatis dia harus terdiri dari, yang pertama itu adalah ada asam kuat ya.
Karena kan asam kuat itu dia berarti karena dia kuat sehingga dia terionisasi sempurna. Contohnya apa Mas? Yaitu HCl, ada HBr, ada HI, ada H2SO4, ya kan? Ada HNO3. Nah, ini adalah jenis-jenis asam kuat, ya. Yang kedua, karena ada asam pasti juga ada basa. Basa apa? Basa kuat. Karena yang kuat-kuat itu adalah terionisasi sempurna di dalam air. Contohnya apa? NaOH, ya kan? NaOH, KOH golongan 1A2A ya. CaOH2, CaOH2, MgOH2. Nah, ini adalah basa-basa kuat. Oke, seperti itu. Jadi bisa ditulis, misal kalau basa, jadi kalau basa kuat itu kan golongan berapa biasanya? Basa kuat itu golongan 1A, 2A ya. 2A. Jadi dalam kasus elektrolit ini nanti juga dipakai di kenaikan titik didih dan penurunan titik beku serta tekanan osmotik. Jadi 1A kan dimulai dari LiNa. Nah, yang kuat itu adalah Na, NaK, Rb, Cs ya. Ini bebek mangan cacing seret banget ya. Bebek mangan cacing seret banget. Nah, ini adalah golongan-golongan basa kuat. Ketika ketemu dengan apa? OH, NaOH, KOH kayak gitu. Nah, kemudian golongan asam kuat itu adalah 7A ya. Biasanya itu 7A yang sering. Dimulai dari apa? Cl ya. Cl, Br, I. Makanya ini menjadi apa? HCl, HBr, HI. Nah, selain itu juga ada asam-asam okso yang mana ada asam sulfat, HNO3. Ini adalah asam-asam kuat. Ketika basa kuat ya, ditambahkan asam kuat, nah ini membentuk suatu apa? Garam ya. Membentuk suatu garam. Jadi ketika ditambahkan membentuk garam. Contohnya apa? Nah, NaOH ditambah HCl. Nah, ini membentuk apa? NaCl. Nah, karena NaCl ini terdiri dari Na-nya adalah basa kuat, Cl-nya adalah asam kuat, maka dari itu garamnya juga garam yang bersifat kuat atau meaningnya adalah dia terionisasi sempurna. Jadi ini membentuk garam yang kuat ya. Atau meaningnya adalah dia terionisasi sempurna. Sempurna. Jadi seperti itu ya. Dia terionisasi sempurna di dalam air. Jadi nanti contohnya apa? Bisa NaCl, bisa KCl, bisa KNO3 kayak gitu. Itu adalah garam-garam. Nah, garam itu terbentuk ketika ada reaksi netralisasi ya, antara asam dan basa. Jadi kunci dari larutan elektrolit adalah kita harus mengenal dulu nih mana yang elektrolit kuat. Nanti kalau kita tahu elektrolit kuat berarti derajat ionisasinya itu sama dengan 1, atau artinya dia 100% terionisasi, atau artinya terionisasi sempurna di dalam air. Jadi itu ya, cukup dihafalkan untuk 1A, 2A, dan 7A. Selain itu paling ada asam okso itu H2SO4 dan HNO3. Tuh. Oke, selain itu ada juga yang elektrolit lemah ya. Elektrolit lemah. Jadi kan tadi ada yang pertama itu elektrolit kuat. Sorry, ini yang B. Berarti ini adalah elektrolit lemah ya. Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah ini apa? Ya, ini larutan yang tidak semua molekulnya itu terionisasi ya. Larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi ya. Terionisasi. Jadi hanya terionisasi sebagian ya. Jadi hanya terionisasi sebagian. Maka dari itu karena dia terionisasi sebagian, dia membentuk suatu apa disebut elektrolit lemah. Karena apa? Daya hantar listriknya juga tidak sebesar elektrolit kuat ya. Daya hantar listriknya juga tidak sebesar elektrolit kuat. Makanya ketika ada nyala lampu ya paling nyala lampunya redup. Kalau elektrolit nyala lampunya terang. Nah, elektrolit kuat ini terdiri dari yang pertama ya ada asam lemah ya. Asam lemah itu apa aja? Yang pertama yang sering kita kenal adalah asam asetat
CH3COOH. Kemudian ada lagi HCN, itu juga lemah ya, HCN. HF itu juga lemah. Kemudian ada basa lemah ya, jadi dia basa lemah. Basa lemah itu apa? Basa lemah itu ada NH4OH, 4OH. Kemudian ada misal FeOH2. Kemudian ada juga AlOH3. Nah, ini juga termasuk basa lemah. Oke. Kalau garam-garamnya berarti terdiri salah satunya itu dia ada yang lemah. Berarti dia tidak terionisasi sempurna di dalam air. Jadi kalau dia lemah, ingat tadi alfanya adalah berapa? Lebih kecil ini ya. Antara 0,1 sampai 0,9 untuk derajat ionisasi. Biasanya nanti di soal juga diketahui ya bahwa misal suatu larutan FeOH3 dia terionisasi 80%. Berarti itu alfanya nanti adalah 80/100 sama dengan 0,8. Oke. Sekarang cara mencari I dulu ya sebelum kita masuk ke rumus. Jadi cara menghitung nilai I itu apa tadi? Faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff. Nah, ini. Faktor Van Hoff. Jadi itu adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff-nya seperti apa? Nah, ini nanti dihitung yaitu dengan nilai I. Oke, contohnya adalah aku punya beberapa soal ya. Yang pertama, hitung nilai A NaOH. Yang B ada NaCl ya, ada NaCl. Kemudian yang C misal ada MgBr2 ya, MgBr2. Kemudian ada satu lagi misal yang D adalah H2SO4. H2SO4. Nah, ini bisa kita hitung nilai I. Ingat tadi rumus I ya, rumus I di awal I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa atau derajat ionisasi. Yang mana N ini adalah jumlah ion. Nah, jumlah ion ini itu gimana, Mas? Nah, nanti saya kasih contoh ya. Jumlah ion itu gimana? Oke, kita kerjakan dulu yang A. Misal NaOH ya, ini jawab. Yang A, yaitu NaOH. Ini natrium hidroksida ya, jenis basa. Ciri-ciri basa itu ada OH. Basa menurut siapa? Arrhenius. Nah, basa ini adalah basa kuat ya, karena ini golongan 1A, itu adalah cenderung mempunyai basa kuat. Nah, ini kalau mengion ya dia terionisasi sempurna ya, menjadi apa? Na positif dan OH minus. Ini adalah menjadi Na positif dan OH minus karena dia terionisasi sempurna. Jumlah Na-nya berapa? 1. Jumlah OH minusnya 1. Jadi OH minus ini, OH ini menjadi satu kesatuan ya. OH ini menjadi satu kesatuan karena dia basa. Sehingga karena ada 2 ion berarti N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan, sebentar ini saya hapus dulu. N-nya sama dengan 2. Ini kan basa ya. 1A basa berarti dia adalah basa kuat. Ketika dia basa kuat, berarti alfanya sama dengan berapa, Mas? Berarti alfanya sama dengan 1. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Sehingga I-nya berapa? Ya, I-nya bisa kita hitung ya. Berarti I sama dengan 1 plus 2 minus 1 kali 1. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2. Berarti nilai I-nya sama dengan 2. Oke, seperti itu ya. Jumlah ion itu berarti jumlah Na plus sama OH minus. Nah, itu kan jumlahnya 1, berarti N-nya sama dengan 2. Sekarang yang B. Yang B itu adalah NaCl ya. Nah, NaCl ini jenisnya apa? Asam atau basa? Nah, kita lihat dulu NaCl. Nah, Na ini adalah golongan 1A ya. 1A itu tadi apa? Dia adalah basa kuat ya. Cl golongan berapa? 7A. 7A itu apa? Asam kuat. Jadi ketika mereka ditambahkan membentuk suatu garam ya. Garam yang bersifat kuat. Kenapa? Karena dia nanti terionisasi sempurna.
sempurna ya, terionisasi sempurna. Maka dari itu dia kalau mengion menjadi Na positif plus Cl negatif. Nah, Na-nya jumlahnya berapa? 1 ya, 1. Sehingga N-nya berapa Mas? Yaitu N-nya sama dengan 2. Karena dia terionisasi sempurna, berarti alfanya sama dengan 1 ya. Alfanya sama dengan 1, derajat ionisasinya 1. Maka dari itu kita bisa menghitung II sama dengan 1 plus, oh N-nya 2, berarti 2 dikurangi 1. Oh alfanya 1 kali 1 sama dengan berapa? 2. Berarti I-nya sama dengan ini 2, ini juga 2. Tuh. Itu untuk NaCl. Sekarang yang C ya, yang C itu adalah MgBr2. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Nah, jadi yang C itu adalah MgBr2. C adalah MgBr2. MgBr2. Nah, Mg ini jenis apa? Asam, basa, atau garam. Nah, Mg ini kan golongan 2A ya. 2A yang mana dia adalah basa kuat. Nah, Br ini golongan 7A, yang mana dia adalah apa? Asam kuat. Jadi ketika ada basa kuat, ada asam kuat, ditambahkan itu membentuk garam kuat. Ya, garam kuat itu maksudnya apa sih? Ini gampangnya aja, yaitu dia terionisasi sempurna. Kalau dia terionisasi sempurna, berarti alfanya berapa? Alfanya sama dengan 1, atau derajat ionisasinya sama dengan 1, atau dia 100% terionisasi. Terus kalau dia terionisasi gimana? Nah, ini ya. Terionisasi berarti dia terionisasi menjadi apa? Mg2 plus ya, plus Br minus. Nah, ini adalah muatannya ya. Muatannya plus minus. Nah, BR-nya jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya ada 2, berarti kita kasih koefisien di depannya. Mg-nya berapa? 1, berarti ada 1. Sehingga N-nya berapa? N-nya sama dengan 3 ya. N-nya sama dengan 3. Ada 1 Mg dan 2 Br ionnya. I-nya, berarti kita bisa ngitung. Bisa, udah ada N, udah ada alfa. Berarti I-nya, faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 plus 3 minus 1 kali 1. Berarti 3 minus 1 kan 2. 2 kali 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti I-nya sama dengan 3 untuk MgBr2. Oke, selanjutnya ke yang D. Nah, yang D tadi adalah H2SO4 ya, H2SO4. Nah, H2SO4 ini tadi kan masuk apa? Jenis apa? Asam kuat. Nah, ini namanya asam sulfat ya. Asam kuat, H2SO4. Sehingga kalau dia asam kuat, maka terionisasi sempurna kan? Sempurna. Kalau terionisasi sempurna, it means dia alfanya sama dengan 1. Ya, berarti pengionnya gimana? Yaitu menjadi H plus SO4 2 minus. Ya. SO4 itu 2 minus. Sehingga H plusnya jumlahnya berapa? 2. Maka SO4-nya 1. Jadi SO4 ini adalah satu kesatuan ya. Ini dianggapnya satu kesatuan, bukan H sendiri, S sendiri, atau O itu sendiri. Jadi nggak bisa kita ngitungnya kan 2 tambah 4 tambah 1, 7 N-nya. Bukan. Tapi SO4 ini adalah satu kesatuan. Maka dari itu N-nya berapa? N-nya sama dengan 3 ya. Berarti N-nya itu sama dengan 3. Nah, N-nya itu sama dengan. Sehingga kita bisa menghitung I-nya. Yang mana I-nya sama dengan 1 plus, sorry ini tadi nggak dikurang 1 plus 3 minus 1 kali 1 ya. Berarti sama dengan 3. Tuh, itu untuk nilai I-nya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan, dilihat di sini, lihat ya. Ini N-nya 3, I-nya juga 3. N-nya 3, I-nya juga 3. Oke, di halaman sebelumnya N-nya 2, I-nya juga 2. Ini N-nya 2, I-nya juga 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika elektrolit kuat, ya ini notnya ya, catatannya. Jika elektrolit kuat, maka nilai I itu sama dengan N ya. Nilai I itu sama dengan. Jadi kalau kalian udah tahu, oh H2SO4 N-nya 3, otomatis I-nya juga 3. Oh NaOH N-nya 2, otomatis I-nya juga 2, seperti itu.
Jadi ini dapat digunakan untuk menghitung I. Nah, tapi syaratnya kita harus tahu apa? Yaitu harus tahu jenisnya, bahwa dia asam kuat atau elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Itu tadi udah ada ciri-cirinya. Kalau yang elektrolit lemah gimana? Biasanya kalau elektrolit lemah diketahui ya bahwa suatu senyawa X, misal tadi ada FeOH3, dia terionisasi 80% dalam larutan. Berarti itu nanti alfanya adalah 0,8. Misal suatu senyawa HCN, yaitu asam sianida, dia terionisasi 50% dalam larutan. Berarti itu alfanya atau derajat ionisasinya 0,5. Itu bergantung soalnya ya. Bergantung soalnya kalau yang elektrolit lemah. Oke, sekarang saya kasih contoh untuk, jadi kembali lagi ya, tadi ku rekap lagi bahwa penurunan tekanan uap untuk elektrolit yaitu delta P sama dengan P0 kali XT kali I. I-nya adalah faktor Van Hoff. Nah, tadi udah tahu cara menghitung I. Jadi ini digunakan untuk larutan elektrolit. Kalau non elektrolit tidak usah pakai I ya. Ini larutan elektrolit. Oke, sekarang ke contoh soalnya. Sebanyak 8 gram NaOH. Nah, ini NaOH ya. Diketahui bahwa MR-nya sama dengan 40. MR-nya 40. Dicampurkan dalam 100,8 gram air ya. Air sebagai pelarutnya, yaitu MR-nya sama dengan 18 ya, H2O. Air itu H2O. Nah, tekanan uap airnya, yaitu tekanan uap airnya diketahui adalah 24 mmHg. Ya. Hitunglah penurunan tekanan uap larutan tersebut. Hitunglah penurunan, ada kata-kata penurunan ya, berarti delta P, tekanan uap larutan tersebut ya, jenuh larutan tersebut. Nah, hitunglah itu. Nah, jangan bingung. Kita tulis diketahui dulu. Diketahuinya apa aja sih? Nah, diketahui biar kita bisa mengurainya. Oh, massa NaOH, massa NaOH-nya ini sebagai zat terlarutnya berarti 8 gram ya. 8 gram. Kemudian MR NaOH. Nah, ini MR NaOH ini 40 gram per mol ya satuannya, gram per mol. Nah, setelah itu kita identifikasi, oh, NaOH ini apakah jenis elektrolit atau non elektrolit? Oh, NaOH ini adalah jenis elektrolit. Kenapa? Karena dia suatu basa. Kalau non elektrolit kan itu biasanya apa? Gula ya. Gula itu bisa sukrosa, glukosa, kemudian ada urea, itu adalah non elektrolit. Nah, yang mana ini NaOH ya? Ini NaOH. NaOH ini adalah suatu elektrolit. Nah, kalau elektrolit kita harus cari apa? Faktor Van Hoff tadi, yaitu nilai I ya. Nilai I. NaOH, dilihat NaOH. NaOH kan merupakan apa? Ini basa kuat ya, karena dia golongan 1A. Basa kuat. Kalau basa kuat berarti dia adalah terionisasi sempurna, artinya kan? Terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna berarti derajat ionisasinya sama dengan 1. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, berarti kalau tadi basa kuat kan berarti I, nilai I itu sama dengan N kan? Nah, kita cari nilai N-nya. N-nya berapa? Nah, kita ionkan ya. Membentuk apa? Na plus OH minus ya. Na plus OH minus. Ini ada 1, ini jatuh. Berarti N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya 2 berarti I-nya juga sama dengan 2. Jadi seperti itu ya. I-nya sama dengan 2. Oke, nilai I sudah ada. Selanjutnya nilai P-nya ya, berarti P sebagai berat pelarutnya berapa? Yaitu 100,8 gram. Nah, ini untuk air ya, H2O kan pelarutnya. Kok P? Ini P, ini adalah massa pelarut. Massa pelarut. Nah,
P0 yang maksudnya. P0 adalah tekanan uap airnya, yaitu 24 mmHg. Ini adalah P0-nya. Sehingga yang ditanya adalah apa? Delta P ya. Delta P-nya itu berapa sih? Yaitu delta P-nya itu berapa? Maka bisa kita jawab. Karena dia elektrolit, maka dari itu delta P sama dengan P0 kali XT kali I ya. P0 kali XT kali I. I-nya sudah ada ya. I-nya sama dengan 2 tadi ya. Kan dia NaOH. Nah, ingat nilai XT itu sama dengan apa? Mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut, atau dibagi dengan mol totalnya ya. XT itu apa? Fraksi mol zat terlarut. Nah, itu sudah saya bahas di video pertama. Sekarang kita bisa menghitung dulu NT-nya atau mol terlarutnya berapa, yaitu dari massa per MR-nya ya. Mol terlarut yaitu 8 gram per 40 gram per mol ya, per mol. 40 gram per mol. 8 per 40 sama dengan 0,2 mol. Nah, NP-nya berapa? Nah, massa air atau massa pelarutnya berarti 100,8 dibagi 18. Ini gram ya. Ini gram per mol. Berarti berapa tuh? Yaitu 5,6 mol. 5,6 mol. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke. Ya udah, kita langsung masukkan yang delta P. Jadi delta P sama dengan P0. Nah, ini XT-nya ganti ini ya. NT per NT plus NP kali I ya, kali I. Sehingga P0-nya berapa? P0-nya adalah 24. Berarti delta P sama dengan 24 mmHg. Ya kan? Ini jadi 0 dikali ya, 0,2 per 0,2 ditambah 5,6 mol ya. Ini mol, ini juga mol. Nah, makanya molnya bisa dicoret. Kali I-nya berapa? 2 ya. I-nya 2. 5,6. Sehingga didapatkan nilai delta P sama dengan 24 mmHg ya kan? Dikali, nah ini berapa nih? 0,2 dibagi 5,8 ya. 0,2 dibagi 5,8 sekitar 0,2 bagi 5,8 0,345 ya. 0,0345 itu kalau dibuletin. 45 kali, ini kali 2. Maka dari itu hasilnya adalah 1,65 ya. Hasilnya adalah 1,65 mmHg. Itu 1,65 mmHg. Jadi seperti itu ya. Ini adalah contoh untuk larutan elektrolit. Karena ini apa? Jenis senyawanya adalah NaOH. Apa itu NaOH? NaOH itu adalah basa kuat ya. Kenapa basa kuat? Apa efeknya? Yaitu dia terionisasi sempurna di dalam air. Kalau dia suatu elektrolit kuat, ada faktor Van Hoff yaitu I. Makanya kita harus ngitung I-nya. I-nya berapa? Karena alfanya 1, sehingga I itu sama dengan N ya. I itu sama dengan, atau I sama dengan 2. Atau selain itu, misal kalian mau hitung juga bisa ya. Misal nilai I sama dengan 1 plus 2 minus 1 kali 1 ya alfanya. Berarti kan sama dengan berapa? 2 ya. I-nya 2. Ini pakai rumus langsung juga bisa. Rumus faktor Van Hoff. Nah, setelah itu kan massa pelarutnya air yaitu 100,8 plus P0 itu tekanan uap airnya ya. P0-nya 24. Makanya ditanya delta P. Penurunannya berapa? Yaitu nilainya adalah ini ya, P0 kali XT kali I. Jadi ada nilai I di sini sebagai faktor Van Hoff karena dia larutan elektrolit ya. Karena larutan elektrolit. Sehingga sudah I-nya sudah ketemu, tinggal menghitung apa? Nilai XT ya. Nilai XT. Nah, XT ini kita harus mencari NT ya, tadi ini XT, NT dan NP, yaitu NT-nya ingat rumus mol itu kan massa per MR ya.
massa per ml. Jadi massa apa? Ya NaOH 8 gram dibagi 40, O dapatnya 0,2. 100,8 bagi 18, O dapatnya 5,6. Tinggal dimasukkan di sini. 5,6, 0,2 karena XT berarti jumlah mol terlarut, kan fraksi mol terlarut sama dengan jumlah mol terlarut dibagi mol totalnya ya. 0,2 ditambah 5,2. Kemudian I-nya dimasukkan. Oh, I-nya 2, ini P0-nya. Sehingga didapatkan penurunan tekanan uapnya adalah 1,65 seperti itu. Nah, kalau muncul pertanyaan yang kedua itu yang B ya, misal yang B. Tentukan tekanan uap jenuh larutannya. Nah, tentukan tekanan uap jenuh larutannya ya. Oke, karena ini sudah yang bawah, jadi ini misal ada pertanyaan tambahan ya. Misal kalau ada pertanyaan tambahan yaitu tentukan tekanan uap jenuh larutannya. Nah, tentukan tekanan uap jenuh larutannya. Gimana caranya? Nah, tadi di soal A itu sudah diketahui ya. Nah, ini tekanan uap jenuh dulu. Ntar kita bahas. Tekanan uap jenuh larutan itu adalah P ya. P-nya itu berapa ya? P-nya itu berapa? Nah, kita ketahui bahwa nilai P itu bisa dihitung dari bab sebelumnya ya. P0 kali XP kali I ya, kali I. Jadi, tapi dalam kasus ini ya, dari perhitungan A sudah didapatkan nilai delta P dan P0. Nah, maka dari itu, menggunakan persamaan rumus yang ini. Samaan rumus yaitu delta P sama dengan P0 dikurangi P ya. P0 dikurangi, sehingga P ya, P sama dengan P0 dikurangi delta P ya. P0 dikurangi delta P. Sehingga bisa kita masukkan P0-nya tadi berapa? 24 mmHg. Delta P-nya berapa Mas? Delta P-nya adalah 1,65 mmHg. Sehingga dikurangkan saja 24 dikurangi 1,65 sama dengan 22,35 mmHg. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu pakai rumus yang P sama dengan P0 kali XP kali I. Karena nilai apa? Nilai delta P dan P sudah diketahui. Maka bisa menggunakan persamaan rumus ini. Itu. Jadi itu adalah contoh singkat tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan untuk larutan elektrolit ya. Yaitu bedanya menggunakan apa? Faktor Van Hoff. Jadi yang mana delta P sama dengan P0 kali XT kali I ya. I. Jadi ini faktor Van Hoff ini nanti juga digunakan untuk materi-materi selanjutnya, yaitu ada kenaikan titik didih, ada penurunan kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik itu juga digunakan. Maka dari itu tadi ya, saya balik lagi ke materi yang awal tadi tentang larutan elektrolit. Nah ini tentang larutan elektrolit, nah itu kan dibagi menjadi dua, elektrolit kuat. Nah elektrolit kuat itu terdiri dari apa? Ya asam kuat dan basa kuat. Ini asam kuat dan basa. Kenapa? Karena dia sifatnya kuat, otomatis dia 100% terionisasi. Karena jumlah ionnya banyak, maka daya hantar listriknya juga besar, sehingga makanya disebut elektrolit kuat. Nah, jenis-jenisnya apa ya? Secara umumnya basa kuat itu terdiri dari golongan 1A dan 2A, yaitu NK, Na, K, Rb, Cs. Ini kan kalau membentuk basa kan menjadi NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Golongan 2, misal apa? MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Nah, itu merupakan golongan-golongan apa? Golongan basa kuat. Kemudian jenis asam kuat, Cl, Bri. Nah, itu golongan 7A. Selain itu ada apa? Ada H2SO4, ada HNO3, itu juga kuat.
Nah, ketika basa kuat ketemu asam kuat ya membentuk suatu garam ya, reaksi netralisasi. Nah, ketika sama-sama terdiri dari kuat ya dia ibaratnya menjadi garam yang bersifat kuat ya. Garam yang bersifat kuat. Artinya apa ya? Garam itu terionisasi sempurna di dalam air. Maka dari itu alfanya sama dengan 1 ya. Alfanya sama dengan 1. Lalu derajat ionisasinya 1 atau artinya dia 100% terionisasi. Seperti itu. Kalau lemah ya berarti selain ini aja ya, selain itu bisa aja ini ada asam lemah ya, ada CH3COOH, ada HCN, ada HF, ada NH4OH, ada FeOH2, FeOH3, AlOH3. Nah, itu adalah golongan-golongan basa lemah, logam-logam transisi ya, itu bisa membentuk suatu basa lemah. Nah, ini tadi cara menghitung nilai I, karena faktor I itu adalah faktor penentu ya, faktor yang penting ketika menghitung penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit. Nah, ini tadi contoh-contohnya sudah. Oke, itu dulu video part 2 ini. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang kenaikan titik didih ya. Jadi untuk part 3-nya nanti saya jelaskan tentang kenaikan titik didih. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Kemudian bisa follow juga IG saya, nanti ada di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.